Kesambet kau meremehkan ini. Ini kutukan asmara arwah. Hantu ini mati karena cinta. Tertarik pada nasib Yinmu tanggal 7 bulan 7. Tiap malam hisap energi yang Mas Mas Jangan lepaskan aku. Kumohon. Kau tak bisa kabur. Kita akan bersama selamanya. Hahaha. lihat bayanganmu. Ini Langit bumi jernih terang. Energi kotor tersebar keluar. Kini rambut hantu belit bayanganmu capnya sangat dalam. Dalam 7 hari, hantu perempuan pasti datang ambil nyawamu. lalu bagaimana? Guru Lia, aku tak mau mati. Tolong selamatkan aku. Nasib Yinmu sangat kuat. Ritual biasa tak mempan. Satu-satunya jalan. Toko nomor 77, Jalan Lama Barat Kota. Coba tinggal di sana 30 hari. Mungkin masih ada harapan. Toko nomor 77? Baik. Terima kasih, Guru. Aku akan patuh. Cih, 73, 74, 77 mana? Oh, di sini nomor 77. Ini dia toko yang Guru Li sebut. Toko perlengkapan dewasa. Alamat Guru Li ini benar? Tempat ini bisa usir roh jahat? Ada orang? Ah, hantu. Hantu apa? Siang-siang ribut apa? Kamu siapa? Lin Wan, pemilik toko, nomor 77. Mau beli, masuk. Tidak, jangan halangi. Orang secantik ini? Kok ada yang buka toko macam begini ya? Boneka ini juga barang untuk keperluan intim. Kelihatannya serem banget. Aku bukan mau beli apa-apa. Bisa nggak aku numpang di sini sebulan? Tinggal sebulan. Ini bukan penginapan. Aku tahu aku insomnia parah. Katanya di sini bisa diobati. Jadi, oh, aku bisa bayar. Harganya bisa kita bicarakan. Insomnia. Kebetulan aku butuh orang buat giliran malam. Gaji bulanan 3.000, makan dan tempat tinggal gratis. Kalau kamu mau, boleh tinggal di sini sebulan. Tentu saja mau. Asal boleh tinggal di sini, apapun kulakukan. Jangan buru-buru setuju. Peraturan di tempatku harus kamu ingat mati-matian. Kalau ada tamu pakai baju hijau, apapun yang dia minta, berikan catat saja dan terima pembayarannya. Kalau ketemu yang pakai baju kuning, jangan bersuara. Dia akan pergi sendiri setelah ambil barang. Peraturan aneh apa ini? Itu saja. Dan yang paling penting, yaitu yang pakai baju merah. Jangan lihat, jangan tanya, kamu harus pura-pura tidur di meja. Terutama jangan buka pintu untuknya. Yang macam itu, kamu takkan sanggup hadapi. Baju merah. Hantu perempuan dalam mimpiku juga pakai baju merah. Apa yang dia katakan? Jangan-jangan itu hal yang sama? Gimana? Terima, tanda tangani. Nggak terima, pergi sekarang. Tak peduli lagi. Bertahan dulu aja. Nggak mempan. Paling-paling besok saya mengundurkan diri dan pergi. Saya tanda tangan
Kamu ngapain? Kenapa kamu bakarnya? Setelah kontrak diterima, kamu tidak boleh menyesal. Bukannya susah tidur tadi? Tidurlah. Tidak asap ini? Kenapa saya jadi ngantuk banget? Sudah menunggu lama sekali. Akhirnya kamu datang. Mas Bima Pratama. Kamu tidak bisa kabur. Wahahaha. 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 Ah. Hantu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ah! Berani-beraninya kamu kabur ke sini. Xiao Chang. Kamu tidak bisa kabur. Saya ternyata tidur sangat lama. Saya benar-benar tidak diculik hantu perempuan. Dia ternyata tidak bohong. Tempat ini benar-benar manjur. Kenali produk. Buka tepat pukul 12. Jangan lupa peraturannya. Diterima. Bos, ada harapan. Asal bisa bertahan 30 hari, hidup bisa kembali normal. Pesan makanan online dulu buat ngganjel perut, kamu deh. Tak disangka toko ini punya banyak barang unik. Nanti setelah urusan ini selesai, saya juga beli satu buat dicoba. Rak ini juga ada barangnya ya. Ada tamu. Ada tamu. Ada tamu. Rupanya boneka porselen ini untuk menyambut tamu. Susah-susah bisa bertahan. Jangan sampai kerjaan jadi berantakan. Halo. Halo. Saya mau beli sesuatu. Aduh, kaget aku. Tapi bapak ini sudah sepuh banget, kok malah ke toko perlengkapan intim. Tunggu, baju hijau. Kalau ada pelanggan baju hijau, mau apapun, berikan saja. Catat dan terima pembayarannya. Selamat malam, Pak. Mau beli apa? Kertas kuning. Kertas kuning? Pak, toko kami ini toko perlengkapan intim, nggak jual itu. Kamu baru di sini ya? Oh, aku baru tiba di toko hari ini. Wah, pemuda yang baik. Sayang sekali. Aku ambil sendiri. Pak, tunggu dulu. Dasar orang tua sinting dari mana? Kok kuat banget? Tokonya di mana sih? Kok nggak ketemu? Toko perlengkapan intim yang di Jalan Siceng, nomor 77 itu? Apa? Nomor 77? Suaramu ku dengar. Tunggu sebentar. Wah, jangan-jangan bro. Di jalan ini cuma toko kami satu-satunya. Bro, lari ngapain? Bukannya kamu yang nelpon aku? Lepasin aku. Nomor 77 itu disegel. Nggak ada orang di dalam. Kamu... Jangan-jangan kamu jelmaan hantu? Apa sih yang kau omongin? Toko kami berjalan baik-baik saja. Lampunya juga masih nyala. Bro, lampunya nyala. Lihat sendiri. Tulisannya apa di atas? Ya apalagi, toko bayang-bayang tengah malam dong. Kok bayang-bayang jadi hantu? Ini lampunya yang kebakar. Bagian Wei di karakter Mei terbakar, jadi karakter Gui. Ngomong apa sih? Nomor 77 ini rumah angker? Beberapa tahun lalu kebakaran, 7 orang tewas, lalu terus ditutup. Nggak benar. Aku di toko ini baik-baik saja.
Tokonya benar-benar buka. Bro, buka pun jangan tinggal di sini, tempat ini angker banget. Beberapa hari lalu, seorang kakek berbaju hijau ambil dompet di sini, langsung tertabrak truk tewas. Jaket hijau. Halo? Bukannya ini kakek yang tadi di dalam toko yang beli kertas kuning itu? Nggak mungkin, kebetulan banget kan? Sobat, aku kasih saran ya, tempat ini jangan ditinggali pesananmu. Tunggu dulu, bro. Bisa nggak kamu temani aku masuk sebentar? Cuman 5 menit. Kamu mau aku temani ke nomor 77? Gila kamu ya? Aku mohon, di dalam ada tikus. Aku nggak berani tangkap. Bantu aku tangkap keluar. Selesai aku kasih 500 angpau, oke? Aduh, beneran deh cowok gede takut tikus. Cepetan dong. Aku nggak bisa lama-lama di sini. Oke, ayo. Ada tamu, ada tamu. Aduh, sial apaan ini? Bikin kaget aja. Jangan takut buat sambut tamu. Wah, beneran ya toko perlengkapan intim? Jangan diliatin. Cepat bantu aku tangkap tikusnya. Oh iya, cari tikus. Iya. Kau dengar suara apa nggak? Itu si bapak tadi. Dia belum pergi. Mas, suaranya nggak kayak tikus. Aku harus pergi. Mas. Tolong temani aku. Kalau sudah, aku langsung bayar kau. Nggak bisa. Tempat ini terlalu angker. Aku beneran nggak bisa tinggal. Lepasin! Jangan. Aku transfer 500 lagi. 1.000 rupiah. Tolongin aku dikit aja. Aku mohon. Oke, cuma sekali lihat. Kau lihat langsung pergi. Oke, baiklah. Gak apa-apa, jangan takut sendiri. Lihat sekali aja, pasti aman. Hantu. Jangan. Nak. Ini harganya berapa? Rasanya anget. Dia bukan hantu. Kau bukan yang mati ketabrak mobil itu? Iya. Yang kena musibah adalah istriku. Dia ketabrak mobil. Akhirnya tidak tertolong. Besok hari ke-7. Hari ini aku datang beli uang kertas buat dibakar. Barusan aku cuman mencium, takut sudah rusak. Oh. Begitu rupanya. Lihat, ini cukup nggak? Kalau kurang, aku ambil lagi dari rumah. Oh, tiak, Pak. Turut berduka cita, pakai saja. Tidak usah. Nak, tempat ini tidak bersih. Kau hati-hati. Tidak bersih? Dia maksudnya apa? Gimana nggak apa-apa? Bapak tua tadi itu manusia bukan? Dia baik-baik saja kok. Manusia hidup normal. Kamu ngomong ngawur di sini. Tadi kamu lari kemana? Aku tadi manggil kamu, nggak ada jawaban. Kukira kamu kabur, ih. Bukannya kamu juga ketakutan tadi? Lagi pula, siapa tahu tikus yang kamu maksud ada di sini. Bagaimanapun juga, terima kasih ya. Uangnya nanti aku kasih. Santai aja. Barang di tokomu ini lengkap ya? Ada yang menarik nggak? Lihat-lihat dulu. Toko perlengkapan intim. Kok jual barang-barang kayak gini? Bos? Kenapa toko kita juga jual uang kertas sesaji dan lilin? Tadi hampir saja aku mati ketakutan. Bisnis lagi sepi. Memperluas jangkauan layanan. Loh, ada tamu datang? Iya, seorang kakek berbaju hijau. Mau beli uang kertas sembahyang. Katanya mau bakar untuk 7 hari kematian istrinya. Aku kasihan lihat dia, jadi nggak kutagih bayar. Bos. Kamu kenapa otak kebanjiran? Peraturan nggak tahu. Yang pakai baju hijau?
catat dan bayar, satu pun nggak boleh kurang. Bos, istrinya baru meninggal. Kasihan banget kan? Kasian, dasar bodoh. Tahu nggak, kalau langgar peraturan bisa undang apa? Tutup sekarang juga. Hari ini nggak buka. Nggak mungkin segitunya lah. Cuman nggak ditagih bayar aja kok. Lakukan seperti yang kukatakan. Kalau nggak, minggir sekarang juga. Baik. Bos, pintu sudah saya kunci. Oh, untungnya yang hijau. Kalau kuning atau merah, kamu bisa celaka. Besok pagi saya ke sana. Ingat, sebelum fajar, siapapun yang mengetuk jangan dibuka. Dengar? Dengar, bos. Tapi, kenapa bos buru-buru sekali? Apa rahasia di balik baju kuning dan merah? Bos? Kok pintunya dikunci? Kamu masih di sini? Oh iya, kamu kelupaan. Toko ada urusan hari ini. Tutup lebih awal. Saya bukakan pintu. Nggak usah buru-buru. Bos? Barang ini, berapa harganya? Barang apa? Kemari. Kemari. Kok dia malah masuk ke dalam? Jangan-jangan dia juga butuh barang-barang kematian ini? Tunggu. Baju kuning. Kurir makanan tadi kan pakai kuning? Bro, jangan nakut-nakutin. Jangan bercanda begitu. Nggak lucu. Saya kasih tahu yang lebih lucu. Kemarin yang mati bukan cuma nenek tua itu. Kenapa kamu? Hari itu hujan deras. Nenek tua itu tiba-tiba lari keluar. Sang kurir mengerem habis-habisan. Tapi tetap selip dan menabraknya. Lalu, sebuah truk besar menabrak mereka. Jangan-jangan kau juga. Kurir makanan itu baru awal 20-an. Istrinya baru hamil. Tahun depan dia bisa jadi ayah. Dia berencana pulang temani istri setelah kirim pesanan ini. Tapi hasilnya, ah, Ah, kenapa kalian ini bisa enak-enak di rumah, terlahir punya segalanya? Sedangkan aku kerja keras mati-matian, pada akhirnya mati pun tak punya jasad utuh, tak punya apa-apa. Aku benci. tenang dulu. Kejadianmu tak ada hubungannya denganku. Salah kalian semua. Salah kalian semua ini. Bunuh kalian. Ah, ah. Jangan kira diam saja. Aku tak bisa temukan kau. Kalau ketemu yang pakai baju kuning, jangan bersuara. Dia ambil barangnya, pasti pergi sendiri. Benarkah? Tak bersuara. Dia tak lihat aku? Untung dengar kata bos. Tapi pintu sudah kukunci. Bagaimana dia keluar? Apa aku harus di sini terus? Kamu sembunyi di mana? Keluar! Bos, aku ketemu hantu. Yang baju kuning, sekarang gimana? Buka pintunya. Nanti terlambat. Buka pintu. Bos, bukannya sebelum subuh, siapapun panggil tak boleh buka? Baju merah?
Bos, jangan buka pintu. Di luar ada yang merah. Bodoh, itu aku. Cepat buka. Kalau tidak ada yang bisa selamatkanmu. Benar-benar, bos. Tapi kenapa dia ganti baju merah? Udah nggak penting lagi. Ketemu? Mau lari? Kenapa dia takut sama bos? Jangan-jangan bos lebih serem darinya? Berani ganggu orang gue? Nggak berani, ampunin gua. Hari ini lo lagi beruntung. Cepetan minggat. Untung gue buru-buru sampai. Kalau nggak, lo udah dimakan. Bos, ini apa? Apa beneran hantu? Cuma barang-barang kotor. Nggak apa-apa. Lo baik-baik aja? Luka nggak? Nggak bisa. Tempat ini terlalu aneh. Nggak bisa tinggal lagi. Nggak. Gua nggak lanjut. Gua mau berhenti kerja. Berhenti kerja? Iya, gua mau pulang. Ada urusan keluarga. Cari orang lain aja. Lo langgar aturan si baju hijau. Lalu bikin si baju kuning marah. Untuk sementara, mereka pasti nggak bakal lepasin lo. Terus gua gimana dong? Santai aja. Hari ini, lo kan kena guncangan. Biar gue bantu tenangin lo. Apa-apaan ini? Seorang cewek kecil kayak aku, buka toko di jalan ini, sangat kesepian. Di tokoku banyak barang. Masa sih lo nggak pengen coba? Nggak cocok kali. Bos, kita baru kenal sehari. Nggak ada yang nggak cocok. Sudah lama aku nggak ketemu orang baik kayak kamu. Nggak bisa kah? Temani aku. Bos, aku. Serahin aja ke aku. Santai aja. Seperti ini. Aku bakal bikin lo nyaman semalaman. Lagi pula, dia yang selalu mulai duluan. Begini juga lumayan sih. Rasanya geli banget. Bos, kamu ini tato ini, Hahaha. Baru sekarang kamu sadar? Mas Bima Pratamaku sayang. Hahaha. Tinggal 1 malam lagi, Mas. Kita bisa bersama selamanya. Kamu takkan bisa kabur lagi, takkan bisa kabur lagi. Hahaha. Kamu takkan bisa kabur lagi, takkan bisa kabur lagi. Hahaha. Kamu takkan bisa kabur lagi, takkan bisa kabur lagi. Mimpi buruk? setan. Jangan mendekat. Siang-siang ngapain kamu, Edan? Aku manusia. Aku nggak percaya kamu. Kemarin malam kamu pura-pura jadi bos menggoda aku. Sekarang mau menipuku lagi. Ngomong apaan sih? Kapan aku menggoda kamu? Kemarin malam aku nggak datang ke toko. Baru pagi ini datang. Lalu hantu perempuan berbaju merah itu. Bukannya aku sudah bilang di telepon? Tunggu. Kenapa hantu perempuan berbaju merah bisa muncul? Jangan-jangan kamu benar-benar bukan hantu perempuan? Berani nggak kalau aku dorong kamu? Membuktikan? Membuktikan apa? Maksudku, biarkan aku lihat dadamu. Hantu perempuan itu ada tato kupu-kupu di dadanya.
Kalau kamu nggak punya, aku percaya kamu manusia. Kurang aja. Aku terpaksa. Hantu perempuan itu wajahnya persis seperti kamu. Kalau kamu nggak mau diperiksa, berarti kamu palsu. Baiklah. Lihat baik-baik. Oke, sudah lihat jelas. Al, benar-benar tidak ada. Kamu benar-benar bos. Memang putih ya. Puaskan. Sekarang bisa cerita apa yang terjadi tadi malam? Hantu perempuan baju merah tadi malam itu. Dia terus-terusan nempel sama aku. Dia kayak gini, kayak gini. Dia pegang aku. Dia tarik aku. Aku langsung lari ke dalam toko. Dia kejar terus dari belakang, terus ngetok-ngetok pintu kaca. Aduh, ini serem banget. Bos, Kamu memang hebat. Baru sebulan di sini. 3 aturan semua dilanggar. Mau mati, jangan ajak-ajak aku. waktu itu serem banget. Maafin aku ya. Tagihan baju hijau yang belum ditagih? Ngobrol sama baju kuning? Itu masih mending. Kau malah biarkan hantu baju merah masuk. Tunggu. Hantu baju merah biasanya tidak muncul. Kenapa dia nempel sama kamu? Sebenarnya, hantu perempuan baju merah itu udah nempel sebulan sama aku. Aku kesini cuma buat ngindarin dia. Apa? Kutukan asmara arwah merasuk. Takdir unsur gelap murni. Unsur gelap murni membelit. Sisa umurmu kurang dari sehari. Sisa umurmu kurang dari sehari. Sehari? Bukannya 7 hari? Siapa yang bilang 7 hari? Guru Santoso. Katanya di toko nomor 77 tinggal 30 hari. Aku bisa lolos dari malapetaka ini. Memang tak salah. Kalau kau diam di toko ini dengan patuh, kau bisa hidup lebih lama. Tapi kau langgar semua peraturan toko. Berdasarkan keadaan sekarang, kurang dari sehari, energi yangmu akan habis disedot. Gimana ini? Apa aku bakal mati di sini malam ini? Hehe. Mas Bima Pratama, tinggal 1 malam lagi. Kita bisa bersama selamanya. Jangan. Kau tak bisa kabur. Hahaha. Sudahlah. Siapa suruh kau tanda kontrak denganku? Kau orang toko nomor 77. Mana mungkin aku tega lihat kau mati? Kau ada cara? Tolong selamatkan aku. Aku tak mau mati. Jangan pengecut begitu. Ah. Minta tolong padaku bisa selesaikan masalah? Tulis 8 aksara kelahiranmu di dada boneka kertas ini. Ini buat apa? Hantu perempuan berbaju merah itu sudah ganggu kau sebulan, masih tak mau lepaskan kau. Tentu biar dia kira sudah dapat kau. Makanya perlu cari tumbal. Tumbal? Iya. Tulis 8 aksara kelahiranmu di dada boneka kertas ini. Lalu bawa dia ke kuburan hantu perempuan berbaju merah, bakarlah. Dia akan kira sudah dapat kau, otomatis tak akan ganggu lagi. Pergi ke kuburan. Bukannya ini masuk perangkap sendiri? Dan aku tidak tahu 8 aksara kelahiranku. Santai saja. Sebelum tengah malam, dia akan muncul. 8 aksara kelahiran. Pilar tahun kayu tikus. Pilar bulan kayu babi. Pilar jam air kuda. Pilar hari api kelinci. Takdir unsur gelap murni. Pantasan saja jadi sasaran hantu perempuan. Apa? Ada apa? Tidak apa-apa, cepat tulis 8 aksara kelahiranmu di dada boneka kertas ini. Terus ke timur, itu makam hantu perempuan. Terus ke timur. Ya. Baik. Ingat, harus tepat tengah malam kau bakar ini. Kalau lewat waktu, dia akan terus mengikutimu. Aku pun tak bisa menolongmu. Baik. Sebab akibat sudah ditakdirkan. Hidup atau mati. Tergantung nasibmu. Kurang dari 3 jam lagi. Kalau aku tidak menemukannya, bukan tamat riwayatku? Ehem. Siapa?
Ini aku. Ah. Ini aku. Baju hitam. Dia pasti bukan makhluk halus, kan? Nah, di depan ada yang dikubur pakai baju merah. Dendamnya meluap-luap. Orang hidup jangan pergi ke sana. Baju merah? Maksudmu gadis muda itu? Kau kenal dia? Boneka kertas ini? Dia yang mengikutimu ya? Kok bisa tahu? Dosa karma. Nasib gadis itu terlalu getir. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelayan berjaket merah pembawa nampan itu, tangannya membusuk di bak cuci piring. 10 tahun menunggu. Surat penerimaan. Kira bisa mengakhiri kemiskinan. Taunya, tak disangka ketemu sama Agus Wijaya si wajah pucat berhati binatang. Tubuhnya ditipu, uangnya digondol. Sampai anak malang itu terpaksa lompat ke jembatan menuju alam baka. Maksudnya, dia mati karena ditipu? Mayatnya sudah membusuk terendam air. Baru buru-buru diangkat orang. Keluarga malah malu sama dia. Ambil selembar kain merah. Bungkus terus buang ke kuburan liar ini. Kamu pikir dendamnya sampai ke langit, masa nggak jadi hantu ganas? Lalu cari tumbal nyawa. Memang kasihan sih. Tapi kan bukan aku yang ngerjain dia. Dia nggak cari si brengsek yang harus dibalas. Ci, Ngapain nempel sama aku? karena dia sudah menemukanmu. Itulah takdirmu. Kalau mau benar-benar bebas, harus hapus dendamnya dulu. Cara kamu ini cuma bohong sementara. Nggak bakal bertahan selamanya. Bibi, maksudnya tumbal ini nggak ada gunanya? Ada gunanya apa nggak? Coba saja sendiri pasti tahu. Yang perlu kukatakan sudah kukatakan. Anak muda, jalani saja nasibmu. Wah. Bibi. Aduh, kok nggak ketemu lagi ya? Waktunya hampir habis nih. Aduh. Hah? Ini tempatnya ya? Hah? Siapa? Wahaha, Mas Bima Pratama. Wah. Aduh, Hahaha, hantu baju merah. hahaha. Bos bilang sebelum jam 12 dia tak bisa keluar. Hahaha. Aduh, bikin kaget. Ternyata kain merah, kukira hantu perempuan makamnya di sini. Nona cantik. Aku tahu kau menderita. Tak ada dendam. Kenapa ganggu aku? Boneka kertas ini kubakar untukmu. Jangan ganggu aku lagi. Wah. Berhenti. Berhenti. Aduh. Guru Santoso, kau di sini? Kalau aku tak datang malam ini, kau pasti mati. Apa yang kau lakukan? Aku membakar kertas. Bos toko, nomor 77 bilang, bakar boneka untuk hantu baju merah. Lalu, Dia tak akan menggangguku lagi. bodoh. Ini bukan tumbal. Ini surat pernikahan. Kau bakar 8 aksara kelahiranmu untuknya. Berarti kau menikahinya di alam baka. Dari sekarang, di 2 alam. Dia akan sehidup semati denganmu. Tak terpisahkan lagi. Surat pernikahan? Bos toko, nomor 77. Mungkinkah dia berniat jahat? Tunggu, jangan-jangan karena aku langgar aturan tokonya? Aturan apa? Aturan toko, nomor 77. Tamu baju hijau, layani pesanan. Tamu baju kuning, jangan bersuara. Tamu baju merah, dilarang masuk toko. Hari ini aku gagal di ketiga aturan itu. Tepat sekali.
Toko nomor 77. Memang tempat yang mengumpulkan energi gelap dan menarik sial. Sekarang kau sudah langgar aturannya. Dia ingin menjadikanmu tumbal pengganti. Dengan cara pernikahan arwah ini, dia mengikatkan antara dirimu dan hantu perempuan berbaju merah, menyatukannya menjadi satu. Supaya kau yang menanggung semua hutang dosanya. Tumbal pengganti? Tapi pemilik toko bilang, setelah aku tanda kontrak, aku sudah jadi bagian dari toko. Menyelamatkanmu? Ci. Percaya tidak, kalau kau kembali, dia akan melemparkanmu keluar pintu toko. Biarkan kau dicabik-cabik gerombolan hantu. Kalau tidak dibakar, gimana? Nanti lewat jam 12, hantu perempuan berbaju merah itu datang lagi cari aku, gimana? Ah. Tenang saja. Dengan jimat ini yang menjaga, malam ini dia tidak akan bisa mendekatimu. Kalau kau ingin selamat, lakukan seperti yang kukatakan. Kok baru pulang sekarang? Hampir jam 12. Nggak apa-apa. Aku cari lama baru ketemu. Kok keringatmu banyak banget? Ada apa? Ada masalah di jalan? Nggak apa-apa. Seperti permintaanmu, semua kertasnya sudah kubakar. Hantu perempuan berbaju merah itu tidak akan ganggu aku lagi, kan? Untuk sementara tidak. Hutang dengan hantu perempuan berbaju merah itu sementara sudah lunas. Dan yang baju hijau dan kuning juga. Malam ini kamu tutup pintu depan. Jaga di depan toko. Makhluk-makhluk kotor itu akan datang menuntutmu. Apa? Suruh aku jaga pintu depan? Kamu mau bunuh aku? Jangan panik. Selama aku ada, kamu takkan celaka. Lagi pula, kamu sudah tanda kontrak denganku. Kamu sekarang orangku. Aku takkan sakiti kamu. Baik, bos. Aku percaya padamu. Jangan-jangan benar kata Guru Santoso, bos mau jadikan aku tumbal? Kamu diam-diam tempelkan boneka kertas ini di punggungnya. Malam ini, aku akan ikuti jimat ini menemui kamu di toko nomor 77. Kamu ngapain berdiri di sini? Ah, tidak apa-apa. Aku lihat kamu ngapain. Sudah. Cukup. Bawa ini ke sana. Baik. Semoga kali ini aku tidak salah pilih orang. Guru Santoso bilang akan datang mencariku. Kok belum datang juga? Jangan-jangan dia bohong padaku. Bos suruh aku pegang barang ini. Fungsinya buat apa? Bos, yang baju hijau datang. Ini dia orangnya yang langgar aturan. Langgar aturan. Utang dunia gelap, bayar di dunia terang. Jangan mendekat. Aku tidak sengaja, ampuni aku. Pakai energi yangmu untuk bayar utang kami. Bos, itu suaramu? Apa yang kalian inginkan? Jelaskan alasannya. Esok tengah malam pasti ada persembahan. Kamu tak bohong pada kami? Benar, sungguh benar. Apapun yang kalian mau, aku catat semua. Besok semua aku bawakan untuk kalian. Gagal seleksi masuk kampus, keluarga memaki aku tak berguna. Lompat dari atap, mata tak bisa terpejam, butuh jimat penutup mata. Oke, aku catat. Tali kren menara putus saat giliran malam terendam 3 hari dalam kolam semen. Aku kedinginan, mau sehelai pakaian jenazah. Memungut uang di perempatan, lalu terpental ditabrak truk, uang kertas bakaran kurang, jadi tak bisa terlahir lagi. Beri aku 3 ikat kertas kuning. Kata kakek baju hijau istri yang tewas ditabrak truk. Sudah tercatat semua? Oh, sudah tercatat semua. Besok kubawakan untukmu. Kertas kuning, pakaian jenazah, jimat penutup mata. Tak ada yang kurang satupun. Esok tengah malam ambil di tempat biasa. Kurang satu barang, kami kuliti kamu. Baik.
Aduh, nyaris mati ketakutan bakar ini, lalu selesai kan? Yang hijau pergi, yang kuning datang. Bos, yang kuning datang. Bung, saatnya kita hitung utang piutang. Tunggu, kamu mau apa? Aku catat semuanya. Besok tengah malam kubawakan untuk kalian. Apa saja boleh. Asal jangan sakiti aku, apa saja boleh. Saat aku mati, istriku baru hamil. Anaknya bahkan belum lahir. Jadi aku mau kau bakar satu yang bisa bicara bayi hidup untukku. Aku mau wanita bokong besar. Bakar dia. Sur turun ke sini temani aku tidur. Orang hidup tidak bisa. Bunuh orang, aku tidak sanggup. Apa katamu? Terima permintaan mereka. Bos, kalau bunuh orang hidupku hancur. Kalau tidak setuju kau mati sekarang, tulis. Baik, aku tulis. Hahaha. Akhirnya ada wanita temani aku. Kalau sudah tulis, harus ditepati. Besok kalau tidak ada orang, kau yang gantikan. Apa aku harus bunuh demi mereka? Tidak, aku harus cari cara untuk mengelabui mereka. Aku akan cari Guru Li lagi. Berani-beraninya kau ubah permintaanku. Penipu. Bos, tolong aku. Bodoh, siapa suruh kau sembarangan ubah kontrak? Bos, aku tidak berani bunuh orang. Siapa suruh kau benar-benar bunuh orang? Buat lagi beberapa boneka kertas bakar sebagai tumbal saja. Bisa begitu? Ingkar janji, mati. Bos, Jangan mendekat. Kau keras kepala melindungi anak buahmu. Bahkan aturan pun tidak kau hiraukan. Bukan urusan kalian. Ikatan batin kalian, toko nomor 77, besok akan melunasinya. Kalau masih terus mengganggu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat jiwa kalian buyar. Baik, percaya sekali lagi. Kalau tidak bisa, kau dan toko itu akan ikut mati. bos. Kau kenapa? Aku baik-baik saja. Untungnya utang si baju kuning dan hijau bisa ditunda sehari. Baju merah punya tumbal. Hari ini kau selamat. Tunggu dulu. Sial, Ada apa? kau suruh aku bakar boneka kertas. Aku tidak bakarnya. Apa? Waktu baik telah tiba. Mas Bima Pratama, aku datang menjemputmu. Kenapa kau tak ikuti kata-kataku, bakar boneka kertas? Itu Guru Santoso bilang, kalau dibakar kita akan terikat. Aku takut membakarnya. Itu cara lunas hutang kutukan asmara arwah. Cih, Guru Santoso macam apa itu? Omong kosong! Lalu kenapa Guru Santoso menipuku? Tunggu, Guru Santoso... Jangan-jangan dia... Hahaha, sudahlah, jangan banyak bicara. Mas Bima Pratama, ikut aku. Bos, Kalau kau ingin sentuh dia, hadapi aku dulu. Kau sudah terluka parah begini, masih bisa menghalangiku? Sampai di titik ini, hanya bisa pakai jurus itu. Langit bening, bumi terang. Guru leluhur menampakkan diri. Kau akan memanggil roh? Ini bisa kurangi umur 20 tahun. kurangi umur 20 tahun, dia rela berkorban sejauh itu untukku. Aku malah sempat meragukannya. Dia sudah tanda kontrak denganku. Artinya dia orang toko nomor 77. Aku takkan biarkan dia terluka. Orang rendahan itu. Bos, hati-hati. Bos, maafkan aku. Boneka kertas ini juga Guru Santoso yang suruh tempel. Katanya bisa selamatkan nyawa. Sungguh salahku. Kamu sudah tertipu. Itu bukan alat penyelamat nyawa. Dia memanfaatkanmu.
Baru sadar sekarang? Sudah terlambat rupanya kau. Kenapa kau menipuku? Bukan kau targetnya? Benar kan, Kak? Demi toko nomor 77, kau benar-benar bersusah payah. Kalian kakak beradik. Syukurlah kau tak bodoh, adik. Kau kena boneka kertas pengunci arwahku. Serahkan rahasia yang ditinggalkan guru. Mimpi. Kunci arwah putus meridian. Dah. Percuma hubunganmu dengan guru leluhur sudah kuputus. Kini kau tak bisa pakai ilmu rahasia. Jangan sakiti bosku, serang aku saja. Pergi kau. Sisa umurmu cuma sehari. Urus dirimu sendiri dulu. Adik, serahkan kitab rahasia. Mengingat kita satu perguruan, aku bisa mengampuni nyawamu. Guru tewas karena ulahmu. Kau pikir aku akan percaya lagi? Kau memang tak tahu terima kasih. Jangan salahkan aku. Dah. Bajingan. Biar mati sekalipun aku takkan biarkan kau berhasil. Langit bumi jernih terang, dengan darah jiwaku. Kau gila. Berani memanggil roh ganas merasuk. Raga dan rohmu akan musnah. Kau kan mau rahasia? Ikut saja aku cari ke guru. Kau... Bos, kau baik-baik saja? Bawa boneka porselen ini. Pergi, jangan menoleh sebelum fajar. Bos, kalau begitu kau bagaimana? Selama boneka porselen ini ada, aku takkan lenyap. Cepat pergi. Baik, baik. Rupanya barangnya di sini. Jangan lari. Bosmu pasti mati. Kau tak bisa kabur lagi. Mas Bima Pratama, kau milikku. Xiao Chang, kau tak bisa kabur lagi. Bos, benar. Boneka ini mungkin benar bisa menyelamatkannya. Mas Bima Pratama, kau tak bisa kabur. Kau janji memberikanku. Uang kertas bakaran belum dibakar. Penipu, ganti nyawamu. Xiao Chang, tinggallah. Tinggal selamanya. Xiao Chang, tinggallah. Tinggal selamanya. Xiao Chang, Jangan setuju. Bos mempertaruhkan nyawa agar aku bisa kabur. Boneka ini tak boleh hilang. Berhasil kabur. Bos, kau harus baik-baik saja. Xiao Chang, Bos, bagaimana bisa? Xiao Chang. Karena kulah jiwaku buyar. Turunlah menemaniku. Karena kulah jiwaku buyar. Turunlah menemaniku. Xiao Chang, serahkan nyawamu. Bos, syukurlah hanya mimpi. Hari sudah terang. Harus cepat kembali ke toko. Lihat bagaimana kabar bos. Agus Wijaya? Dia mau apa sih? Benar-benar luar biasa. Wajah ini. Bagaimana mungkin? Bajingan, kau berani kasih obat.
Siapa suruh kena bujuk rayu? Langsung tergoda. Diam saja, jangan bersuara. Biar tak terlalu menderita. Kenapa adegan ini terasa familiar? Agus Wijaya, kau ngapain? Pacarku mabuk. Ku bawa dia istirahat sebentar. Mas Bima Pratama. Kau sebaiknya pergi dulu. Oh, aku mau sarapan dulu. Jaga baik-baik dia. Agus Wijaya, si brengsek yang bunuh hantu perempuan baju merah. Dan alasan dia terus mengikutiku adalah karena saat dia dibunuh, aku ada di sana, tapi tak bisa menyelamatkannya. Ah, lepaskan. Dia minta tolong, sama seperti malam itu. Tapi kenapa ini terulang? Apa aku sedang bermimpi? Bukan mimpi. Jangan-jangan ini jebakan si perempuan baju merah? Tapi di luar sudah siang. Berani-beraninya menggigit. Jangan salahkan aku ambil uangmu untuk biaya pengobatan. Tidak. Itu uang kuliah tabungan 3 tahun. Jangan. Salahkan saja kebodohanmu sendiri. Kau tak bisa diam. Hari ini kubunuh kau. Tolong aku. Aku belum mau mati. Tolong. Tolong, aku belum mau mati. Tolong. Tolong. Hentikan. Agus Wijaya, lepaskan dia. Kok ringan sekali? Boneka kertas. Akhirnya kutemukan kamu. Tuan pengamat sayangku. Iya? Ah, Sebulan lalu kau jelas ada di sana. Kenapa kau tidak menolongku? maaf. Aku tak tahu dia akan membunuhmu. Bukankah kalian pacaran? Tidak tahu. Waktu itu, kalau kau tanya sekali lagi, aku takkan mati. Maaf, sungguh maaf. Maaf. Dengarkan. Hari ini kau harus ganti nyawaku. Karena dia sudah menemukanmu, itu nasib sialmu. Untuk benar-benar bebas, obsesinya harus dihapuskan. Aku bantu balas dendammu. Aku bantu minta keadilan ya. Bantu balas dendamku. Bantu balas dendamku. Ya. Aku lapor polisi, biar dia ditangkap. Lapor polisi? Hah. Bukankah itu terlalu mudah baginya? Aku mau dia mati. Aku mau dia hancur berkeping-keping. Aku mau dia lebih sengsara dariku. Lalu, kenapa kau tidak lakukan sendiri? Kau kira aku tidak mau? Dia punya jimat pelindung. Tak bisa mendekat sama sekali. Kau bilang mau bantu balas dendamku. Kalau begitu, bantu aku ambil jimat pelindung itu. Sisanya, aku urus sendiri. Jimat pelindung di lehernya. Bajingan itu pulang. Kau janji mau bantu balas dendamku. Dengar, kalau kau tidak bisa, hidupmu akan lebih sengsara dari mati. Ingin mati pun tak bisa.
Qiangzi. Qiangzi, kamu sudah tidur? Kamu ngapain? Haha, Qiangzi, kamu sudah bangun ya? Oh, aku lihat boneka ini cukup unik. Mau ambil lihat-lihat? Nggak ada maksud lain, hehe. Kenapa dia juga mau boneka porselen ini? Oh iya, Guru Santoso itu dia yang rekomendasikan aku ke sana. Mereka sekongkol bajingan ini yang bunuh si baju merah. Dan mau bunuh aku juga. Qiangzi, kamu kenapa? Muka kamu pucat sekali. Ah, nggak apa-apa. Boneka ini dikirim orang ke rumahku. Nggak boleh diberikan ke orang lain. Sudah dibilang begitu. Jadi, aduh, temanmu ini pelit banget. Disentuh aja nggak boleh. Kalau kalungmu ini, bisa kulihat nggak? Kalau kalungmu ini, bisa kulihat nggak? Ngapain lihat itu? Nggak apa-apa. Cuma penasaran aja. Kamu ini, laki-laki gede kok pakai kalung? Kamu salah tebak. Ini pusaka keluarga. Nggak boleh lepas dari badan, apalagi diperlihatkan ke orang. Oh gitu. Kalau gitu, aku mau lari dulu, keluar dulu ya. Pergilah, aku main game semalaman. Aku juga mau tidur sebentar. Guru barangnya nggak dapat. Dan lagi, dia sepertinya mengincar bonekaku. Tidak apa-apa. Lin Wan ada di tangan saya. Dia sendirian takkan bisa berbuat banyak. Sekarang aku terluka. Kamu awasi dia. Laporkan segera kalau ada yang mencurigakan. Baik. Bos, aku kembali. Bos, kamu di mana? Aku sudah tahu. Sebenarnya hantu perempuan berbaju merah itu. Aduh, kata bos, selama boneka ini ada, dia juga masih ada. Tapi sekarang, masalah baju merah, baju kuning, baju hijau belum selesai. Aku harus bagaimana? Lihat aku juga percuma. Aku tak bisa apa-apa. Kalau tahu begini, dulu tak usah tanda kontrak. Setelah tanda kontrak, kamu sudah jadi orang toko nomor 77. Sekarang menyesal pun percuma. Ah, siapa? Bos atau... Jangan takut, nak. Ini aku. Kamu ibu dari kuburan liar? Iya. Kok bisa kacau begini? Tapi tenang saja. Bonekanya masih ada. Si Jahanam itu takkan bisa bunuh Syawan. Ibu, kamu tahu bos di mana? Tahu pun mau apa? Utangmu belum lunas. Meski kamu temukan dia, takkan bisa selamatkan dia. Utang yang harus dibayar? Utang gelap baju hijau, obsesi baju kuning, dan keadilan untuk baju merah. Selama 3 utang gelap ini belum lunas, kamu bukan tandingan si Jahanam itu. Maksud ibu, asalkan utang mereka bertiga dilunasi, bisa kalahkan si Guru Santoso? Anak muda yang bisa diajar. Toko nomor 77 ini berdasar pada kontrak. Setiap kali kau lunasi 1 utang, kau bisa perbaiki fondasi toko ini. Kekuatanmu juga ikut pulih. Lihat. Ambil ini. Kau akan tahu caranya. Wah. Terima kasih, Nenek. Aku pasti bersihkan toko nomor 77 dengan baik. Dan selamatkan bos. Waktunya tiba. Persembahan untuk nomor 77. Sudah siap, kan? Bocah itu sudah langgar aturan ubah kontrak. Kurasa mereka sama sekali tak berniat menepati. Kalau tak bisa beri yang kami mau, hancurkan tempat ini. Cabik-cabik mereka. Cabik-cabik mereka.
Sudah masuk pintu ini, kenapa tak bersujud? Baik. Jimat kuning nenek ini berguna. Ilusi pengalih perhatian ini benar-benar tipu mereka. Jimat kuning nenek ini berguna. Ilusi pengalih perhatian ini benar-benar tipu mereka. Makhluk-makhluk gelap paling takut pada energi suci dewa. Dewa sejati sulit dipanggil. Teteskan darah murni ke boneka kertas. Pinjam wujudnya sementara. Gentarkan jiwa mereka. Main apa ini? Atur barisan begini? Mau ingkari utang pada kami? Iya, jangan coba tipu kami. Nomor 77 takkan ingkari janji. Urusan kalian semua kuingat. Kau tewas dalam kecelakaan. Kurang uang kertas bakaran untuk reinkarnasi. Sedangkan kau gagal seleksi masuk kampus dan mati penuh dendam. Tapi tak dapat jimat penutup mata untuk tutup mata tenang. Dan kau terendam 3 hari dalam air, tak punya pakaian jenazah untuk hangatkan badan. Semua ini adalah persiapan untuk kalian. Langit bening, bumi terang. Jiwa dan roh tenang. Dah. Ah, ah. Ah, ah. Energi ini seperti berjemur. Akhirnya tidak dingin lagi. Mata bisa terpejam. Ini cukup untukku melanjutkan perjalanan. Anak muda, kau menepati janji. Nenek tua ini mengakuimu sebagai pemilik toko nomor 77. Kami mengakuimu. Perasaan ini. Apakah ini yang disebut nenek? Kekuatan kontrak? Bocah barang mereka sudah diberikan. Wanita berpantat besar untukku mana? Wanita berpantat besar untukku mana? Benar. Dan bayi hidup untukku. Segera bakar untukku. Membakar orang hidup-hidup? Perbuatan keji seperti itu. Melanggar tabu alam yin yang. Masih berani minta dari toko nomor 77? Bajingan, kau ingin ingkar janji? Ini adalah pemilik toko nomor 77 yang berjanji langsung padaku. Bosku memang berjanji padamu. Tapi tak berjanji untuk membunuh. Jika keinginanmu tulus, pasti ku bantu selesaikan. Tapi jika keras kepala tak sadar, toko nomor 77 takkan tolerir. Obsesi. Benar bisa membantuku? Jangan percaya dia. Pengkhianat kontrak. Ingin tipu kita dengan boneka kertas. Aku coba koyakkan kau sekarang. Benar kata bos. Boneka kertas cuma bisa gentarkan yang berpakaian hijau. Si kuning dendamnya terlalu berat. Sepertinya harus andalkan benda itu. Sekarang juga ku cabik kau. Langit jernih bumi terang, lenyaplah roh jahat. Perintah. Memang hebatnya kekuatan kontrak. Luar biasa. Kok kekuatanmu sebesar ini? Hidupmu dulu menindas orang tak pernah menyesal. Kalau tak pergi sekarang, akan kuhancurkan jiwamu. Tunggu dulu. Mau apa lagi? Aku tahu kamu beda dari mereka. Cuma mau pulang lihat istri yang hamil. Akan kubantu. Tapi otakku hancur ditabrak. Rumah di mana saja lupa. Tak apa. Ada yang tahu. Dia ini ternyata mau meneruskan toko nomor 77. Cepat beritahu guru. Nak, istriku lewat mimpi bilang, berkat persembahanmu, dia bisa terlahir lagi. Budimu ini akan kuingat. Jangan sungkan, Pak. Tanpa Bapak, kami tak temukan rumahnya. Loh, waktu itu lihat kok mirip. Setelah kecelakaan, aku hubungi istrimu beberapa kali. Dia tiap hari tak mau makan. Memeluk fotomu, nangis terus. Kasihan sekali. Salahku. Kalau hari itu aku naik lebih pelan, kecelakaan ini tak akan terjadi. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kecelakaan tak ada yang bisa duga. Karena sudah datang. Mari kita bantu dia menyelesaikan urusan hatinya. Terima kasih. Bertemu dia untuk terakhir kali, baru bisa tenang pergi menuju kelahiran kembali. Asal dapat pengakuan dari baju kuning. Kekuatan kontrak akan meningkat. Harapan selamatkan bos pun makin besar. Disinilah tempatnya. Kalian ngobrol saja. Aku tak akan ganggu.
Jangan masuk dulu. Aku duluan buat persiapan. Biar istrimu nggak kaget. Oke, Cari siapa? Ibu Zhang Xiaofang? Oh, saya teman suami Anda. Ingin bicara dengan Anda. Masuklah. Dia waktu hidup hampir tak punya teman. Sebenarnya Anda mau apa? Sebenarnya mau bilang suami Anda selalu merindukan Anda. Maksudnya. Dia kan sudah tiada. Bagaimana bisa merindukan aku? Mungkin Anda tak percaya. Hari ini saya bawa seseorang. Anda lihat sendiri nanti tahu. Hari ini saya bawa seseorang. Anda lihat sendiri nanti tahu. sayang, ini aku. Suamiku. Bukannya kamu sudah meninggal? Kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kamu hantu? Iya, aku minta maaf padamu. Meninggalkanmu dan anak aku mati pun tak tenang. Kamu sudah menderita, sayang. Susah. Iya, memang sengsara. Maaf, seharusnya aku tak ambil pesanan terakhir. Aku ingin lihat anakku lahir. Aku ingin temanimu. Sayang, nanti kalau aku tiada, kau harus baik-baik. Jaga dirimu. Bu, nanti kalau ada kesulitan di rumah, pasti ku bantu semampuku. Hahaha. Sayang, jangan begini. Kalau mau nangis, nangislah. Bu, tabahlah. Apa kalian salah paham? Aku tak butuh bantuannya. Juga tak butuh perhatianmu. Soalnya aku sudah punya suami baru. Suami baru? Sayang, apa yang kau bicarakan? Aku baru mati berapa hari? Kau pasti bercanda, kan? Ngapain aku bohongi orang mati? Hari kedua kau mati, aku sudah menikah dengan bos orang sebelah. Sudah urus sertifikat. Tak mungkin. Cinta kita 5 tahun. Bagaimana mungkin kau cepat-cepat kawin lagi? 5 tahun itu apa? Kamu cuma kurir makanan miskin. Kamu punya kemampuan apa? Ku beritahu, kau mati, aku justru lega. Aku tak percaya. Aku tak percaya kau orang seperti itu. Tenang dulu. Bu, kakek tua bilang, kau setiap hari peluk fotonya sambil nangis. Ada kesulitan apa? Bilang padaku. Kita selesaikan bersama. Kesulitanku adalah sudah muak miskin. Mas Bima Pratama, ini bukan urusanmu. Keluar dari sini. Dia tahu namaku. Aku tanya satu hal terakhir. Anak kita. Kau apakan dia? Kau bilang anak sialan itu sudah digugurkan. Masa sih? Aku simpan buat halangnya aku nikah lagi. Kakak kau, bagaimana bisa? Itu anak kita. Tegas sekali kau. Bahaya, keterikatan berbalik, dendam berubah jadi kutukan. Dia berubah dari hantu perempuan berbaju merah. Hantu perempuan berbaju merah? Siapa yang kau takuti, Agus Wijaya? Hidupmu tak berguna. Mati baru bisa jadi hantu. Dengar ya. Mati ya mati. Jangan ganggu aku lagi. Diam kau. Setiap hari aku kerja keras untuk keluarga ini. Lari siang malam. Supaya kau dan anak hidup enak. Tapi kau bunuh anakku. Hancurkan keluarga ini. Aku benci sekali. Aku sangat membencinya. Tunggu. Jiwa buyar kau nanti. Ya, Erah, pembohong. Semuanya pembohong. Mati semua. langit bening, bumi terang, usir roh jahat. Tidak bisa. Aduh. Dendamnya terlalu kuat. Kekuatan kontrak tak sanggup menahan. Ya, Ah, mati kalian semua. Ya. Mati kau. Ya. Nyawanya milikku. Minggir. Atau ku hancurkan kau. Nyawanya milikku. Selain aku, takkan ada yang mengambilnya. Ya, hei. Kenapa dendamnya begitu kuat? butuh bantuan? Dendamnya berasal dari istrinya. Kekecewaan belum terlampiaskan. Permusuhan belum terselesaikan. Kurasa aku tak bisa menaklukkannya. Istrinya bicara begitu menyakitkan. Bagaimana menyelesaikannya? Omong kosong wanita itu. Sekilas saja sudah jelas bukan manusia biasa. Dia bahkan tak takut pada hantu. Bagaimana dia? Sial, cepat ke kamar tidur. Ada orang di kamar tidur, cepat tak. Ab. Ya
A A E E A Ah, egg, Ah egg. Kenapa ada Xiaofang lagi? Penampilannya justru lebih mirip istri Zhang Wei jika dia yang asli, yang di luar itu. Hah, kenapa aku? cepat sadar wanita itu palsu. Istrimu ada di sana. Apa? Ah, Istri. Langit bening, bumi terang, kekotoran tercerai berai. Perintah. Egg. Hah. Hmm, Mas Bima Pratama, kita bertemu lagi. Guru Santoso. Rupanya kau Baru sadar sekarang. Sudah terlambat. Tak ada yang bisa selamatkanmu. langit bening bumi terang hukum. Baru dapat sedikit kekuatan kontrak baju hijau. Sudah berani melawanku. Aduh, Cih, si tua bangka. Kau bawa bos kemana? serahkan boneka porselen. Aku kembalikan Lin Wan padamu. Jangan harap. Tak akan kuberikan. Iya. Tawaran baik ditolak, mau dihukum? Kalau begitu kubunuh kau, dan ambil sendiri. Murid durhaka, hentikan. Guru? Si Bibi itu guru bos? Tapi bukankah dia sudah dibunuh oleh guru Santoso? Pengkhianat pembunuh guru, melihat gurumu cepat berlutut dan terima hukumannya. Nenek tua, kau sekarang cuma sisa semangat lemah. Bisa apa? Langit bening bumi terang, tundukkan bala, usir roh jahat. Hah, mantra cahaya emas. Kau cuma menakut-nakutiku. Walau separuh kekuatanku tersisa, tapi cukup untuk ajak kau mati bersamaku. Berani coba? Kau memang kejam. Mas Bima Pratama, tengah malam ini, bawa boneka porselen ke toko nomor 77. Atau bersiaplah kumpulkan jenazah Lin Wan. Cih, Nenek, bagaimana kabarmu? Makhluk jahat ini ketakutan karena merasa bersalah. Ilmu cahaya emas ini sudah sisa kekuatan roh terakhirku. Nenek, kamu. Yang mati sudah tiada. Yang harus kamu jaga sekarang adalah orang yang masih hidup. Kamu tahu mengapa makhluk terkutuk ini menginginkan boneka di tanganmu ini? Di dalamnya tersimpan sesuatu yang akan membuatnya terjerumus dalam penderitaan abadi. Maaf, tadi hampir saja merenggut nyawamu. Tidak apa. Kamu memang layak untuk toko nomor 77. Keterikatanku sudah sirna. Bisa pergi dengan tenang. Istriku, biarkan aku mendengar suara anak kita sekali lagi. Kekuatan kontrak si baju kuning terpenuhi. Kamu tidak ingin membalas dendam? Ikut aku ke toko nomor 77. Aku akan mengembalikan keadilan untukmu. Shifu, Mas Bima Pratama belum datang. Jangan-jangan dia kabur membawa boneka porselen? tenang saja. Aku sudah menghitung nasibnya. Dia bukan hanya bertakdir unsur gelap murni yang menarik hantu, tapi juga orang yang mudah terpikat. Cik, adik seperguruanku sudah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Mustahil dia tega melihatnya mati. Bos, Kamu memang benar-benar orang yang mudah terpikat. Demi perempuan ini, nyawa pun berani kamu pertaruhkan. Bocah, serahkan boneka porselen itu. Kalau tidak, nyawa bos cantikmu ini akan melayang. ini yang kau cari, kan? Ambil barangnya, lepaskan bosku. Akhir duluan. Diam. Jangan cari masalah. Guru Santoso 10 tahun.
Sudah genap 10 tahun. Barang ini akhirnya jatuh ke tanganku juga. Hahaha. Barangnya sudah kami dapat, saatnya melepas tawanan kan? Lepaskan dia. Cih, bocah, kau terlalu naif. Apa maksudmu? Jahat. Kau kira setelah menyerahkan barang semuanya selesai? Guruku menginginkan rahasia di dalam boneka porselen ini. Sedangkan kau dan Lin Wan telah tahu terlalu banyak. Hari ini kalian semua harus mati. Agus Wijaya, aku kira kau saudaraku, kau malah mengkhianatiku. Hahaha. Saudara, hanya pion belaka. Masih ingat hantu perempuan berbaju merah yang menghantuimu? Dialah yang kubunuh. Sebenarnya dia seharusnya mencariku, tapi guruku mengarahkannya padamu. Takdir, unsur gelap murnimu ini sangat membantuku. Rupanya kalian jahat. Aduh, Berani-beraninya memukulku? Mencari maut. ah, Mas Bima. Ah. Mengingat kerjasamamu yang baik, aku akan menguburkanmu bersama adik seperguruanku. Setelah mati, kalian bisa jadi pasangan arwah. Tak sia-sia hidup ini. Mas Bima. Aku yang mencelakaimu. Sekarang, Al. cukup hancurkan kunci rahasia ini. Toko nomor 77 ini akan jadi milikku. Hahaha. Semua ini berkat kau, saudaraku yang baik. Cih, kalian tidak benar-benar mengira ada kunci rahasia di dalamnya kan? Apa katamu? Kosong. Hah, Kunci rahasianya. Kemana? benda itu sudah lama kuambil. Kau berani mempermainkan kami? Katakan di mana kau sembunyikan? Atau kupotong kau sekarang? Bagaimanapun juga akan mati. Mengapa harus kuberitahu? Masih keras kepala? Biar kuhancurkan tulang-tulangmu. Jika dulu aku mungkin takut. Tapi sekarang Agus Wijaya, lihat apa ini? Pusakaku. Kapan kau... Saat kau memukuliku dengan sangat bersemangat. Jika tebakanku benar, ini pusaka untuk melawan hantu, kan? Atau kuhancurkan saja. Jangan. Guru, tolong aku! Berani lancang di hadapanku. Langit bening, bumi terang. Nenek bunuh dia dengan mantra cahaya emas. Nenek tua itu datang lagi. Aduh. Hah. Hah! Serahkan nyawamu. Lepaskan muridku. Aduh. Cepat kita pergi, bos. Cih, Mas Bima Pratama, kau berani mempermainkanku, membunuh muridku. Ku buat kau hancur berkeping-keping. Langit bening, bumi terang. Mas Bima Pratama. Hati-hati! Aduh. Hukok. Bos, kamu. Mas Bima Pratama, selamat kamu diangkat. Cih, mencari mati sendiri. Hemat tenagaku. Selanjutnya, akan giliranmu. Hari ini, kubuat hidupmu lebih sengsara dari mati. Takkan terlahir lagi selamanya. Hanya dengan sedikit kekuatan kontrak itu, utang si baju hijau sudah kubayar. Kegelisahan si baju kuning juga sudah kuredakan. Dan... Dan keadilanku juga kau berikan. Kuakui, kau adalah pemilik baru toko nomor 77. Ea. Sekarang aku tak kekurangan apa pun. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau mewarisi sepenuhnya kekuatan kontrak? Ya, banyak berbuat jahat pasti celaka sendiri. Si Margali. Utang antara kita. Hari ini harus dilunasi. Wahahaha. Aku lawan kau. Ya. 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 Petugas hukum, jangan bergerak. Ya. Rizky Santoso, Agus Wijaya, kalian diduga terlibat banyak kejahatan keji. Kalian ditahan. Ada apa ini?
Hei, kamu baik-baik saja? Berkat bukti yang kamu berikan, kami bisa menangkap mereka. Bukti? Bukti apa? Yaitu kamera mungil di dalam boneka porselen itu. Di dalamnya terekam semua fakta kejahatan mereka. Begitu rupanya. Hanya barang di dalamnya yang kuberikan ke istri kurir makanan tidak diserahkan ke petugas penegak hukum. Oh ya, kami sudah menyelidiki teman sekamarmu Agus Wijaya selama ini memberimu obat halusinogen. Kalau kau melihat pemandangan yang tidak normal, kemungkinan besar itu halusinasi akibat obat. Obat halusinogen. Maksudnya semua yang kualami beberapa hari ini hanya halusinasi, Ya, tapi rasanya sangat nyata. Pak petugas, di mana pemilik toko ini? Namanya Lin Wan, barusan masih ada di sini. Lin Wan, toko ini kau sewa sendiri? Kau sendiri pemilik tokonya? Semua hanya halusinasi, tapi dia pernah menyelamatkanku. Kami bahkan menandatangani kontrak. Hei, di sini benar-benar hanya kau sendiri. Aku antar kau ke rumah sakit. Tunggu obatnya habis di metabolisme, kau akan sadar. Ayo pergi. His obat sudah habis di metabolisme. Mungkin semua ini benar-benar hanya halusinasi. Pemilik toko hantu perempuan baju merah. Toko nomor 77 yang seram. Semua sudah berlalu. Sekarang aku akan mengurus dengan baik toko bayang-bayang tengah malam milikku. Ada tamu datang, ada tamu datang. Siapa? Kalian. Mas Bima Pratama, Kami datang. Wahahaha.